Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita saling mengingatkan agar selalu istiqomah untuk menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu agama, karena inilah jalan yang lurus yang akan mengantarkan seseorang menuju surga, adalah jalur menuntut ilmu agama. Kalau tanpa ilmu agama, seseorang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tersesat dari jalan Shiratal Mustaqim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda agar kita selalu menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka tetap istiqomah untuk belajar ilmu agama. Karena kalau seseorang memiliki ilmu, akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberi keberkahan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahkan walau hanya 1 minggu 1 kali untuk hadir di majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu, karena kita ini memiliki rohani dan juga jasmani. Sebagaimana jasad memerlukan asupan makanan, begitupun rohani juga memerlukan asupan makanan bagi jasmani kita, yaitu makanan yang bisa menguatkan jasmani ini. Adapun makanan yang bisa menguatkan rohani, salah satunya adalah ilmu agama. Karena ilmu ini adalah sebaik-baik zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka singgahlah di taman surga tersebut. Para sahabat bertanya, "Apa itu taman surga?" Beliau mengatakan, hilakuz zikir. Taman surga itu adalah majelis zikir. Majelis ilmu itulah majelis zikir, karena di dalamnya kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, disebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya akan membuat seseorang semakin zikir, ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan mulai mengkaji sebuah kitab yang sangat luar biasa, masyaallah, kitab yang sangat berkah, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kitabnya ini sehingga sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Tidak ada lain dan tidak bukan kitab Riyadhus Shalihin, yang artinya Riyadhus Shalihin, riyad jamak dari raudhah, yaitu taman-taman as-shalihin, taman orang-orang soleh. Dengannya kita mengharapkan mendapatkan manfaat yang besar dari kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Seperti biasanya, sebelum kita memulai mengkaji sebuah kitab, maka ada kalanya atau ada baiknya kita berkenalan dengan
penulis kitab ini dan berkenalan dengan kitabnya tersebut, yang kita kenal dengan istilah al-musannif dan apa lagi? Al-musannaf. Kita berkenalan dengan al-musannif dan kita berkenalan dengan al-musannaf. Al-musannif berarti si penulisnya, si pengarangnya. Sedangkan al-musannaf adalah buku karangannya. Baik. Pertama kita mengenal al-musannif, pengarang buku ini. Beliau dikenal dengan Imam An-Nawawi. Namanya Yahya bin Sharaf bin Murri. Yahya bin Sharaf bin Murri. Ini nama Imam An-Nawawi. Beliau memiliki kunyah yaitu Abu Zakaria. Memiliki kunyah Abu Zakaria. Dan kunyah ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kita dianjurkan untuk memiliki kunyah. Kunyah itu apakah Abu Fulan atau Ummu Fulan atau Ibnu Fulan atau Bintu Fulan. Nah, ini namanya kunyah. Dan ini merupakan sunnah sebagaimana Rasulullah SAW juga memiliki kunyah. Siapa kunyah beliau? Abul Qasim. Nah, Masya Allah, kunyah beliau adalah Abul Qasim, karena beliau punya anak yang bernama Al-Qasim, ya, bernama Qasim. Begitupun para sahabat Nabi SAW rata-rata juga memiliki kunyah. Misalkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Siapa kunyahnya? Ya, Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah nama atau kunyahnya beliau, ya. Namanya bukan Abu Bakar, itu adalah kunyahnya, ya. Nama beliau adalah Abdullah bin Atiq. Nama Abu Bakar Abdullah bin Atiq, kunyahnya Abu Bakar. Begitupun sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki kunyah, ya, yaitu siapa? Abu Hafs. Abu Hafs. Sahabat Abu Hurairah punya kunyah atau tidak? Siapa kunyahnya? Ya, Abu Hurairah. Namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr, ya, Masya Allah, Abdurrahman bin Sakhr, ya. Begitupun para tabi'in. Imam Asy-Syafi'i juga punya kunyah, Abu Abdillah. Imam An-Nawawi tadi siapa kunyahnya? Abu Zakaria. Ini kunyah Imam An-Nawawi. Walaupun beliau ini tidak punya anak yang bernama Zakaria, karena beliau sampai meninggal dunia belum sempat menikah. Disibukkan untuk belajar dan mengajarkan ilmu sampai tidak sempat menikah. Beliau termasuk ulama yang jomblo, ya, ulama yang jomblo. Jadi yang jomblo jangan berkecil hati. Ulama sekelas Imam An-Nawawi juga masih jomblo, ya. Di antara biografinya mengatakan memang beliau orang yang fakir, orang yang miskin, sehingga tidak bisa atau tidak bisa menikah, ya, karena fakir, tidak punya apa-apa. Ini bayangkan, ulama karangannya yang sangat banyak tapi miskin. Kalau kita sekarang, kalau ada ulama yang setenar dan sekelas Imam An-Nawawi, mungkin termasuk ulama yang paling kaya, tapi beliau orang yang paling miskin. Ini menandakan bahwa sumbangsih yang beliau kedepankan, yang beliau kemukakan itu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan dunia sama sekali. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Beliau ini dijuluki dengan Muhyiddin. Kunyahnya Abu Zakaria, julukannya Muhyiddin, yaitu orang yang menghidupkan agama. Namun beliau tidak suka dijuluki seperti itu. Dengan ketawaduan beliau, kerendahan hatinya,
beliau tidak suka dijuluki sebagai Muhyiddin. Sebagaimana beliau menuturkan, la aj'alu fi hilli man laqabani Muhyiddin. Aku tidak memaafkan kalau ada orang yang menjuluki saya dengan Muhyiddin, yaitu menghidupkan agama. Walaupun beliau sangat pantas, beliau orang yang sangat pantas untuk dijuluki sebagai yang menghidupkan agama, menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah, karena beliau mengajarkan atau menulis karya-karya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya akan membuat kaum muslimin semakin hidup ya dari keterpurukan, semakin hidup dari dosa-dosa mereka, semakin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau dinisbatkan kepada atau dinisbatkan dengan sebuah desa yang bernama Desa Nawa. Ketika dinisbatkan menjadi Nawawi. Desanya bernama Nawa, ketika dinisbatkan kepada desa tersebut menjadi Nawawi. Dan akhirnya nama inilah yang terkenal, yang sering dikenal oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu dengan sebutan Imam Nawawi. Nawa ini adalah sebuah desa yang berada di Kabupaten Damaskus ya, Suriah, yang sekarang ini Masya Allah alhamdulillah mendapatkan kemenangan, kejayaan. Semoga Allah SWT terus menjaga kaum muslimin yang ada di Suriah, di Palestina dan yang lainnya. Beliau lahir pada pertengahan bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Jadi tanggal lahirnya beliau pertengahan bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Di desa apa tadi? Nawa ya, Desa Nawa, Masya Allah. Pendidikan beliau, sejak kecil beliau dididik langsung oleh ayahnya untuk menghafal Al-Quran. Di usia 6 tahun beliau sudah menghatamkan Al-Quran. Dan memang seperti itulah tradisinya para ulama. Dari kecil itu sudah menghatamkan Al-Quran. Bukan hatam membaca ya, tapi hatam menghafal. Dan ini yang harusnya kita tiru untuk memprioritaskan pendidikan anak-anak kita, yaitu pendidikan Al-Quran. Namun tidak menyesampingkan pendidikan akidah. Pendidikan akidah keyakinan itu ditanamkan dan itu pasti. Namun yang membutuhkan urutan, membutuhkan kurikulum untuk anak-anak seusia-usia ini, yaitu dengan menghatamkan mereka Al-Quran. Kemudian pada tahun 649 Hijriah ayahnya membawanya ke kota Damaskus. Kalau tadi tinggal di desa, orang desa, kemudian ayahnya membawanya ke Damaskus untuk mendapatkan pendidikan di kota Damaskus. Karena di sana banyak sekali para ulama yang berkumpul. Ketika itu usia beliau 18 tahun. Dan di kota Damaskus ada sebuah madrasah yang terkenal karena banyak para ulama di sana, yaitu Ar-Rawahiyah. Ya, Ar-Rawahiyah ini kalau zaman kita sekarang seperti pondok pesantren. Ayahnya memasukkan Imam An-Nawawi ke madrasah Ar-Rawahiyah, pondok pesantren, untuk belajar di pesantren tersebut. Beliau ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tidak lama belajar di pesantren, hanya 4 bulan beliau sudah menghafal sebuah kitab, yaitu Al-Muhadzab. Mondok selama 4 bulan sudah menghatamkan kitab. Menghatamkan bukan membaca, tapi menghafal kitab Al-Muhadzab karangan Imam Asy-Syairazi rahimahullahu ta'ala. Di umur 21 tahun beliau sudah menguasai banyak sekali disiplin ilmu, bahkan sudah diizinkan oleh para ulama ketika itu untuk mengajar. Usia 21 tahun. Ini Masya Allah. Harusnya pendidikan kita itu seperti itu.
Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan cara pendidikan yang berhasil. Pendidikan Rasulullah itu anak-anak yang usia belasan tahun rata-rata sudah berhasil, alias sudah mandiri, sudah bisa berpikir dewasa, dan sudah tidak bergantung kepada orang tuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan dalam Al-Qur'an, hartanya anak yatim diserahkan kepada anak yatim kapan? Ketika sudah balik. Dan Allah gunakan kalimat dengan idza balagun nikah. Kalau anak-anak yatim itu sudah mencapai usia nikah, dengan usia nikah. Usia balik itu Allah sebutkan dengan usia nikah. Berarti kalau sudah balik, sudah pantas, sudah mandiri, sudah siap untuk menikah. Usia balik berapa? Ya sekitar 15 tahun. Usia 15 tahun sudah siap nikah, sudah mandiri, sudah faham ilmu tentang keluarga, faham ilmu tentang kehidupan. Harusnya seperti itu pendidikan kita. Namun kadangkala pendidikan kita diajari ilmu-ilmu yang mungkin tidak bermanfaat bagi anak-anak kita di kehidupan mereka, sehingga waktunya, umurnya habis untuk belajar, padahal itu tidak atau kurang bermanfaat. Rasulullah SAW mendidik sahabatnya dengan pendidikan yang sangat berhasil. Sahabat Abdullah ibn Abbas, beliau di usia 15 tahun itu sudah memberikan fatwa. Dan fatwa di kalangan para sahabat Nabi SAW, ulamanya sahabat usia 15 tahun. Usama bin Zaid diangkat oleh Rasulullah untuk menjadi panglima perang, panglima pasukan. Usianya ketika itu masih 18 tahun. 18 tahun jadi panglima perang, mengambil kebijakan bagaimana strategi perang dan memimpin pasukan yang besar untuk menyerang musuh dan menang. Berhasil atau tidak? Berhasil pendidikan Rasulullah. Ini yang harusnya kita tiru agar kita itu bangkit, umat Islam itu bangkit, karena mereka belajar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam An-Nawawi di usia 21 tahun beliau sudah mengisi dan beliau sudah mengajarkan ilmu. Dan disebutkan beliau dalam satu hari mengajar sebanyak 12 kali, alias 12 pelajaran. Bayangkan betapa luasnya ilmu beliau. Dalam satu hari 12 pelajaran yang beliau ajarkan. Kapan waktunya beliau untuk belajar? Ilmunya sudah mapan, ilmunya sudah ada di dalam dirinya, tinggal menyebarkan, tinggal mengajarkan saja. Itulah Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kena lihat bagaimana berkahnya umur beliau. Beliau disebutkan tidak pernah tidur dengan sengaja. Beliau tidur itu karena ketiduran. Beliau ketika tidur selalu buku itu ada di atas dada beliau. Ketika bangun langsung membaca buku itu. Jadi tidur itu karena ketiduran. Maka tidak heran di usia beliau 45 tahun beliau meninggal dunia. 45 tahun sudah meninggalkan karya-karya yang besar yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Hampir sekitar 40 lebih kitab yang beliau karang, dan itu berjilid-jilid. Usianya 45 tahun. Masya Allah. Ini berkah umur beliau. Beliau mengajar ya diantaranya pelajaran fikih, yaitu al-wasit fil madhab, kemudian mengajarkan al-muhadzab. Beliau juga mengajarkan kitab al-jam' bainas sahihain karangan Abdul Haq al-Isbili. Kemudian beliau juga mengajarkan ilmu bahasa Arab, istilah atau islahil mantiq. Beliau juga mengajarkan ilmu hadis seperti Sahih Muslim dan yang lainnya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang ulama itu mereka orang-orang yang jenius, orang-orang yang cerdas. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan ulama itu awalnya ada yang tidak cerdas, otaknya tumpul, kemudian karena rajin belajar akhirnya bisa menjadi ulama. Mungkin ada salah satu dua orang,
tapi rata-rata para ulama dari kecil itu sudah dikasih kejeniusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada yang mengatakan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dulunya tidak cerdas. Ini keliru besar ya. Namanya Ibnu Hajar, karena otaknya berat, kemudian melihat ada batu yang ditetesi oleh air sampai batu itu pecah atau batu itu berlubang. Dari situ Imam Ibnu Hajar mulai semangat belajar. Ini cerita yang keliru, ini cerita dongeng. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau kalau baca buku 3 kali sudah langsung hafal. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan Imam Ibnu Hajar berarti anaknya batu. Salah ya. Hajar itu nama kakek beliau ya, namanya Hajar. Imam Asy-Syafi'i, bagaimana kecerdasan beliau? Beliau kalau melewati pasar bagaimana? Imam Asy-Syafi'i menutup telinganya atau bahkan disumpel dengan kapas. Kenapa? Takut kalau mendengar omongan orang-orang di pasar langsung hafal. Masya Allah, cerdasnya luar biasa. Begitu lewat, kalau ada orang yang bilang khomsa rial, wah takutnya. Buktinya bapak-bapak yang umroh hafal ya. Ya. Abaya, Masya Allah. Arab Jawa. Ya, itu torik ya. Harik ya. Imam Asy-Syafi'i, Masya Allah, kecerdasan beliau langsung menghafal ketika mendengar atau ketika membaca. Beliau menutup lembar yang sebelahnya. Membaca satu lembar yang sebelahnya ditutupi, takut kehafal ya. Ini luar biasa. Begitu Imam Bukhari. Kita tahu Imam Bukhari bagaimana kecerdasan beliau. Beliau kalau duduk di majelis ilmu, majelis hadis, tidak pernah mencatat. Masya Allah. Berarti kalau ada yang tidak mencatat ini sekelas Imam Bukhari. Tapi walaupun beliau tidak mencatat, bahkan sering diprotes oleh teman-temannya ya. Engkau ini tidak pernah mencatat. Ya, karena sering diprotes seperti itu, maka Imam Bukhari ingin menguji ilmu yang mereka dapatkan. Kata Imam Bukhari, berapa hadis yang sudah diajarkan oleh guru kita dari awal, dari pertama kali duduk belajar. Ya, mereka bingung, buka bukunya, baca berapa hadis yang dicatat. Kata Imam Bukhari, 15.000 hadis. Lalu beliau mulai menerangkan hadis-hadis yang sudah beliau hafalkan sejak pertama belajar sampai ketika diuji tersebut. Bahkan teman-temannya menjadikan beliau sebagai rujukan untuk membenarkan tulisan mereka. Kalau ada tulisannya yang kurang, tulisannya yang keliru, Imam Bukhari hafalannya dijadikan sebagai rujukan. Nah, jadi kalau yang nggak nyatet, nggak apa-apa, asalkan langsung hafal, Masya Allah. Baik. Namanya menuntut ilmu, kita tahu juga ada 2 macam ya. Sebagaimana di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang ikut hadir di majelis juga tidak semuanya mencatat. Yang hadir itu 5.000 orang, yang mencatat sekitar 500 orang. 4.500 hanya duduk saja. Yang dengar-dengar, yang nggak dengar. Karena zaman itu tidak ada mic, tidak ada pengeras suara. 5.000 orang kalau duduk yang paling belakang tidak akan mendengarkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi mereka ingin mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan kita yang duduk ini, walaupun yang tulis atau tidak tulis, semuanya mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang lebih bagus adalah yang mencatat. Jangan dijadikan hujah. Oh iya, nggak masalah. Ya, karena Ustadz mengatakan nggak apa-apa, yang penting duduk gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi memang seperti itulah para ulama kita, mereka orang-orang yang cerdas, yang jenius, dan ini juga jadi pelajaran bagi kita semua, para orang tua. Kalau punya anak-anak yang jenius, yang cerdas, eman-eman kalau dimasukkan ke ilmu-ilmu umum. Punya anak-anak yang cerdas, eman-eman kalau dikuliahkan ke ilmu-ilmu umum. Kalau punya anak yang jenius, yang cerdas, masukkan untuk belajar ilmu agama.
Didik, arahkan untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal hadis Rasulullah, untuk menjadi ulama, menjadi rujukan kaum muslimin. Karena kita semua sangat butuh generasi yang akan menjadi rujukan. Kita sangat butuh generasi yang bisa membangun umat ini. Kita di Malang ini ya mungkin bisa dihitung ya, atau yang mungkin sebatas pengetahuan kita ya, sangat terbatas ulama yang menjadi rujukan. Kalau ustadz yang ceramah banyak insya Allah, yang bisa khutbah, yang bisa mengisi pengajian seperti ini ya banyak. Tapi yang betul-betul menjadi rujukan ahli ilmu, ulama yang mapan keilmuannya, ini terbatas. Nah, kita butuh generasi yang cerdas, yang jenius, yang bisa menguasai semua ilmu agama secara mapan. Nah, ini kita nasihatkan untuk para orang tua agar arahkan anak-anak kita untuk belajar ilmu agama. Dan jangan pernah khawatir masalah rezeki. Sebagian orang tua khawatir kalau masuk ke pesantren, masukkan anak ke ilmu agama, nanti kerja apa? Nanti apa, makannya apa gitu. Tetap makannya ya pasti nasi juga gitu. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala selalu menolong orang-orang yang menolong agamanya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila engkau menolong agama Allah, Allah pasti menolong. Tidak akan mungkin pernah lapar kalau orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Guru-guru beliau juga sangat banyak, guru-guru Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa punya guru itu penting dalam belajar ilmu agama. Terutama ilmu-ilmu yang menjadi pondasi dasar ilmu agama harus butuh guru. Kalau tanpa guru maka banyak salahnya daripada benarnya. Sebagaimana sering diungkapkan oleh para ulama, termasuk Imam Abu Zaid, Imam Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatu Thalibul Ilm, beliau menukilkan pernyataan ulama, man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja wahdahu. Barang siapa yang masuk kerana ilmu sendirian, maka dia juga akan keluar sendirian. Masuk kerana ilmiah tanpa guru, maka dia keluar tidak punya ilmu sama sekali. Walaupun punya ilmu, biasanya salah. Biasanya salah paham. Karena itulah resikonya orang yang belajar tanpa guru, kebanyakannya salah paham, sehingga dia membangun keilmuannya di atas kesalahan, dan inilah yang sangat berbahaya. Maka untuk belajar dasar-dasar ilmu agama harus di hadapan seorang guru. Maka tidak bisa kalau belajar ilmu agama itu secara otodidak. Kata para ulama, man kana shaykhuhu kitabuhu kana khata'uhu aktsar min shawabihi. Barang siapa yang gurunya adalah bukunya atau bukunya adalah gurunya, maka dia lebih banyak salahnya daripada benarnya. Karena dia mungkin menyimpulkan sesuatu padahal itu keliru. Para sahabat saja kadangkala masih salah menyimpulkan ayat. Padahal sahabat yang mana mereka tahu di mana ayat itu turun, untuk siapa ayat itu turun, mereka mendengar ayat itu turun, tapi kadangkala masih keliru menafsirkan sebuah ayat. Mungkin masih ingat kisah tentang benang hitam dan benang putih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kulu washrabu hatta yatabayyanu khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang hitam dan benang putih. Ada seorang sahabat yang mendengar ayat itu, langsung ketika tidur menaruh benang hitam dan benang putih di bawah bantal. Ketika kalau masih nggak kelihatan, berarti dia masih makan sahur. Kalau sudah kelihatan benang putihnya, baru dia berhenti dari makan sahur. Begitu ditanyakan kepada Rasulullah, bukan seperti itu maksudnya. Benang putih, benang hitam maksudnya adalah cahaya apa? Cahaya fajar, ya, fajar sodik. Nah, itu para sahabat masih ada yang keliru memahami ayat. Apalagi kita yang jauh dari ilmu, jauh dari bahasa, maka butuh sekali guru untuk mengajari kita.
Namun kalau dia sudah mempelajari dasar-dasarnya dengan seorang guru, kemudian dia ingin memperdalam, silakan. Dia menyelam, dia membaca sendiri, dia bisa menyimpulkan sendiri kalau sudah punya dasar-dasar yang kokoh, yang kuat. Allahu a'lam bishawab. Kemudian di antara guru-guru beliau dalam bidang fikih seperti Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi. Ini dalam bidang fikih beliau berguru kepada Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi. Begitupun kepada Abul Fadl atau Abul Fadail Sallar bin Al-Hasan bin Umar al-Arbili. Dalam bidang usulul fiqh beliau berguru kepada Al-Qadhi Abul Fath Kamaluddin Umar bin Bandar bin Umar At-Taflisi. Ini nama-nama ya Suria ya, nama-nama asing. Al-Qadhi Abul Fath Kamaluddin Umar bin Bandar bin Umar At-Taflisi. Dalam bidang hadis beliau berguru kepada Abdul Karim bin Al-Qadhi Jamaluddin Abdus Somad yang dikenal dengan Ibnu Harostani. Dalam bidang lughah beliau juga berguru kepada Ahmad bin Salim Al-Misri An-Nahwi dan juga guru-guru yang lain yang banyak. Dan memang begitulah tradisinya para ulama kalau belajar itu dengan seorang guru. Ada yang gurunya banyak, ada yang gurunya tidak terlalu banyak. Kemudian di antara buku-buku karangan beliau ya, yang tadi kita singgung sekitar 40 lebih buku yang beliau tulis dengan berbagai disiplin ilmu. Salah satunya yang kita pelajari ini yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Ada juga yang terkenal, kitab yang kecil, yang tipis, yaitu Al-Arba'in An-Nawawi. Kitab Al-Arba'in, walaupun yang mengarang itu banyak ulama-ulama yang juga mengarang dengan judul yang sama, Al-Arba'in, namun yang terkenal adalah kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah, dan ini diterima oleh seluruh kaum muslimin. Seluruh kalangan mereka semua menerima kitabnya Imam An-Nawawi, baik Riyadhus Shalihin maupun Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini luar biasa menunjukkan keikhlasan beliau di dalam menulis. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau pernah menuturkan bahwa secara zahir ya, secara wadhahir wallahu alam min akhlasin nasi fit ta'lif. Secara zahir beliau ini termasuk orang yang paling ikhlas di dalam menulis buku. Maka tidak heran kalau Allah jadikan bukunya berkah dan diterima oleh kaum muslimin. Hampir seluruh kaum muslimin menerima bukunya. Perpustakaan kaum muslimin selalu di situ ada Riyadhus Shalihin. Bahkan di berbagai masjid selalu di situ ada Al-Arba'in atau di situ ada Riyadhus Shalihin. Bahkan ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia, termasuk ke pedalaman Afrika dan yang lainnya sudah diterjemahkan kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab Imam An-Nawawi. Namun namanya para ulama tidak maksum dari kesalahan. Ulama walaupun beliau itu ulama yang sangat mumpuni, namun hanyalah manusia biasa yang kadangkala terjatuh dalam kesalahan. Di antara kesalahan Imam An-Nawawi yang dikritiki oleh para ulama yaitu beliau terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Imam An-Nawawi beliau terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah dalam masalah asma wa sifat, yakni mentakwil. Imam An-Nawawi terpengaruh dengan pemikiran tersebut karena rata-rata guru-guru beliau itu dari Asy'ariyah, sehingga beliau terpengaruh. Ya, beliau kadangkala mentakwil dalam masalah asma wa sifat. Ini yang dikritiki oleh para ulama. Namun kesalahan para ulama seperti ini itu bagaikan satu tetes najis yang diteteskan di lautan samudra. Najis satu tetes yang
teteskan di lautan samudra kebaikan beliau. Jadi kesalahannya hanya sedikit, sedangkan kebaikannya bagaikan samudra, sehingga kesalahan itu tidak dianggap. Namun tetap kita harus menjelaskan sebagai amanah ilmiah, harus menjelaskan, menerangkan kalau ulama ini di mana letak kesalahannya yang tidak boleh diikuti. Walaupun beliau punya karangan yang besar, punya karya-karya yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin, tetap kalau ada yang keliru harus dijelaskan, ini yang keliru, ini yang tidak keliru, ini yang tidak boleh diikuti, ini yang boleh diikuti, dan itu adalah kewajiban kita untuk menjelaskan. Dan itu yang disebut tidak mentaklid. Ya, tidak mentaklid kepada ulama itu kalau ulama jatuh dalam kesalahan, jangan diikuti kesalahannya tersebut. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah, tanggal 24 Rajab 676 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau, mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburannya, dan juga kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya, dan kepada kaum muslimin semuanya. Taib, ini diantara apa tadi? Musannaf atau musannif? Masih musannif ya. Sekarang coba kita masuk yaitu musannafnya, buku karangannya alias kitab Riyadhus Shalihin. Yaitu Riyadhus Shalihin tadi yang kita terjemahkan taman bagi orang-orang yang saleh. Kitab ini adalah kumpulan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang tazkiyatun nafs, yang berbicara tentang adab, yang berbicara tentang at-targhib wa tarhib, atau al-wa'id dan al-wa'ad, atau al-wa'ad dan al-wa'id. Jadi isi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu isinya tentang at-targhib wa tarhib, yaitu motivasi ataupun ancaman. Motivasi agar kaum muslimin sadar akan tujuan dia diciptakan di muka bumi ini, dan agar mereka menempuh jalan yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Dan jalan yang akan menyelamatkan seseorang yaitu menempuh jalan kezuhudan. Dan ini yang diinginkan oleh Imam Nawawi. Beliau mengumpulkan hadis-hadis agar kaum muslimin itu menempuh dan meniti jalan kezuhudan, mengikuti orang-orang yang zuhud dalam kehidupan dunia ini. Berarti kita nggak boleh miliki dunia gitu, biar zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak memiliki dunia. Zuhud itu bukan berarti harus miskin. Zuhud itu bukan berarti pakaiannya harus compang-camping. Bukan. Zuhud itu adalah orientasi hidupnya untuk akhirat. Itulah orang yang zuhud. Meskipun dia orang yang paling kaya, meskipun dia kedudukannya yang paling tinggi, namun kalau hatinya, orientasi hidupnya adalah untuk akhirat, itulah orang-orang yang zuhud. Sebagaimana kata Malik bin Dinar. Kata Malik bin Dinar rahimahullahu taala, "An-nas yaquluna anni zahid." Orang-orang berkata, saya ini orang yang zuhud. Namun kata beliau, "Innama zahidu Umar bin Abdul Aziz." Namun orang yang zuhud sebenarnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Atathud dunya fatarakaha. Dunia datang kepadanya namun dia tidak hiraukan dunia itu. Ini luar biasa. Ketika kedudukannya sudah sampai puncaknya menjadi seorang khalifah, presiden, lalu beliau menempuh jalan kezuhudan, tidak menginginkan dunia sama sekali, beliau menginginkan surga. Bahkan beliau pernah menuturkan, saya ini seorang yang awak, yaitu orang yang berambisi, orang yang ambisius. Saya ini orang yang sangat berambisi. Kalau saya mendapatkan sesuatu, saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi daripada itu. Itu jiwanya Umar bin Abdul Aziz. Dia pernah bermimpi untuk menjadi seorang gubernur, maka dia jadi gubernur. Bermimpi menjadi menikahi seorang wanita yang sangat diidam-idamkan oleh pemuda di kala itu,
yaitu Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Seorang wanita yang sangat luar biasa. Bapaknya khalifah, kakeknya khalifah, saudara-saudaranya khalifah, dan suaminya khalifah. Bapaknya khalifah, kakeknya khalifah, semua saudaranya khalifah, dan suaminya juga khalifah. Ini wanita yang luar biasa. Dia pun akhirnya menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Kemudian dia bermimpi untuk menjadi khalifah, dan dia pun mendapatkan kekuasaan menjadi khalifah. Setelah dia mendapatkan khalifah, dia berpidato di hadapan manusia. Sesungguhnya saya ini orang yang sangat berambisi. Saya mengharapkan begini-begini dan sudah mencapai semua itu. Dan sekarang ambisi saya lebih tinggi daripada itu semua. Ambisi saya sekarang adalah surga. Ambisi saya sekarang ini hanyalah pengen masuk surga. Maka bantulah saya untuk mendapatkan ambisi saya itu. Maka beliau pun berkuasa dengan sangat adil, dengan sangat makmur, dan beliau hidup dengan kezuhudan, berpuasa dan beribadah untuk mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang zuhud sebenarnya seperti itu. Walaupun dia dalam kekuasaan, dia punya kedudukan yang tinggi, dia punya harta yang melimpah, tapi hatinya bukan untuk dunia. Ada juga orang yang mungkin tidak punya apa-apa, rakyat biasa, tidak punya harta sama sekali, tapi hatinya, ambisinya untuk dunia. Nah, ini bukan orang yang zuhud. Walaupun dia orang yang tidak punya apapun, tapi hatinya berambisi untuk dunia, maka dia bukan orang yang zuhud. Taib. Maka di antara harapan beliau ketika menulis buku ini yaitu untuk ta'awun, saling tolong menolong, saling menasihati agar manusia itu sadar akan tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk beribadah kepadanya. Nanti akan kita jelaskan di muqaddimah yang dituliskan oleh beliau. Baik. Kita langsung saja masuk pada muqaddimah yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih ada waktu insyaallah ya. Alhamdulillah. Di muqaddimah kitabnya ini beliau pertama kali memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memuji Allah dengan kalimat yang sangat indah. Karena tadi kita terangkan bahwa beliau ini ahlul lughah, orang sastrawan. Maka bahasanya, kata-katanya begitu rapi dan teratur. Maka kalau kita baca di muqaddimahnya sangat indah sekali. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Dan sampai akhirnya beliau kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amma ba'd, kata beliau mengingatkan kepada kita tentang tujuan kita diciptakan. Amma ba'd faqad qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, dan aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ini ayat jelas kalau tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah. Nah, beliau ingin sadarkan kita semua kalau kita ini tujuan hidupnya adalah untuk ibadah. Kalau memang tujuan kita hidup ini adalah untuk ibadah, maka titilah jalan orang-orang yang ahli ibadah. Karena itulah tujuan hidup kita. Yang kita ikuti adalah jalannya orang-orang yang soleh, jalannya orang-orang yang sudah berhasil melewati Shiratal Mustaqim. Ini yang beliau sarankan kepada kita. Maka di sini kata beliau, fahaqqu alaihim al-i'tina'u bima khuliqu lahu wal i'radu an hududid dunya bizzahada. Oleh karena itu maka hendaknya mereka berlaku zuhud dalam melewati dunia ini. Fa innaha darun nafadhi la mahallun ikhlad. Karena dunia itu tempat yang akan fana, tempat yang akan binasa, dan tidak ada kesempatan untuk kekal di dunia ini. Maka jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk mendapatkan akhirat.
Walihada kana al-ayqadu min ahlam humul ubbad. Oleh karena itu orang yang paling sadar dalam kehidupan dunia ini adalah para ubad, para ahli ibadah. Orang-orang yang beribadah, ahli ibadah, yang mereka beribadah dengan ilmu, mereka berilmu dan mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Mereka menjadi para ahli ibadah. Itulah orang-orang yang paling sadar, paling berakal dalam kehidupan dunia ini. Wa aqlun nasi fiha humuz zuhad. Orang yang paling berakal dalam kehidupan dunia ini adalah orang-orang yang berlaku zuhud. Inilah orang yang berakal. Orang yang cerdas yaitu orang yang memilih kehidupan yang abadi daripada kehidupan yang sementara. Orang yang cerdas memilih kehidupan yang nikmatnya lebih besar daripada nikmat yang sementara. Itu orang yang cerdas. Sedangkan ada orang yang mengejar dunia, tidak mempedulikan akhirat. Cerdas atau tidak? Ya, tidak cerdas. Bahkan kata Rasulullah SAW, al-kayyisu, orang yang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, menghitung-hitung dirinya, apa amalan yang sudah dia lakukan, apa dosa yang sudah dia tobati, dan dia berpikir bagaimana nasibnya ketika meninggal dunia. Itu yang orang yang cerdas. Bahkan disebutkan orang yang paling cerdas yaitu orang yang paling banyak ingat mati. Itulah orang yang cerdas. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau membawakan ayat tentang hakikat kehidupan dunia. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ard zuhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam tagnaw bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Surat Yunus ayat 24. Adapun perumpamaan dunia atau perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit kemudian membasahi tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi sehingga mulai menumbuhkan tumbuhan, diantaranya dimakan oleh manusia dan diantaranya dimakan oleh hewan-hewan ternak. Sampai apabila manusia itu sudah melihat atau terpukau dengan keindahan tanaman-tanaman mereka, sudah mulai tumbuh, sudah mulai hijau, sudah mulai bahkan berbuah, kemudian mereka menyangka akan bisa memetik hasil dari tanaman mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanamannya itu hancur. Seperti rumput yang diariti, rumput yang disabit. Dan itulah perumpamaan dunia. Manusia melihatnya sangat menggiurkan, namun tidak ada apa-apanya, namun itu hanyalah fata morgana yang akan hilang dan binasa. Lalu beliau membawakan perkataan seorang penyair, inna lillahi ibadan futana tallaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka menceraikan dunia karena takut akan fitnahnya. Mereka melihat terhadap dunia dan mereka ketika tahu kalau dunia itu bukan kehidupan, bukan tempat untuk kehidupan atau bukan kehidupan yang kekal, mereka jadikan dunia itu sebagai jembatan dan menjadikan amalan soleh itu sebagai perahunya. Mereka jadikan amal soleh itu sebagai ombaknya dan menjadikan dunia itu sebagai ombaknya dan menjadikan amal soleh itu sebagai perahu untuk melewati dunia agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum.
Ini yang beliau bawakan untuk menerangkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini sebagaimana yang dilewati oleh orang-orang saleh, para ahli ibadah, para salihin, para nabi, kemudian setelahnya orang-orang saleh, bagaimana mereka melewati dunia ini, yaitu menjadikan dunia hanya sebagai jembatan untuk mendapatkan akhirat, bukan menjadikan akhirat sebagai jembatan untuk meraih keuntungan dunia. Kata beliau di sini, kalau memang seperti itulah keadaan orang-orang saleh, fahaqqun 'alal mukallif ay yadhhab bi nafsi madhhabil akhyar wa yasluku maslaka ulil nuha wal absar. Kalau seperti itu keadaan orang-orang saleh, maka wajib bagi para mukallaf alias setiap muslim wajib untuk mengikuti jalan orang-orang pilihan dan mengikuti jalur yang mereka lewati, ulil nuha wal absar, orang-orang yang memiliki akal. Ini yang kita ikuti. Wa yata'ahabu lima asyartu ilaihi wa yahtamu bima nabbahtu ilaihi wa aswabu tariqin lahu fi dzalika wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik at-ta'addub bima sahha an nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin. Dan sebenar-benarnya jalan, selurus-lurusnya jalan adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengumpulkan buku ini, isinya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana menempuh kehidupan dunia ini agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang siddiq, jalannya para syuhada, dan juga jalannya orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ini yang harus kita jadikan teladan. Ini yang menjadi tujuan hidup kita, mengikuti mereka yang sudah sukses, berhasil melewati dunia. Jangan sampai kita salah, atau kita salah memilih orang, salah memilih tauladan, salah memilih jalan. Karena jalan ini cuma satu kali. Jalan ini hanya satu kali dilewati. Kalau sudah selesai waktunya, maka tidak bisa kita kembali ke dunia lagi. Kalau sudah meninggal dunia, ternyata kita ini salah jalan, salah jalur, maka penyesalan ketika itu tidak ada guna lagi. Maka sekarang ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, pilihlah jalan yang betul-betul lurus, jalannya orang-orang yang sudah berhasil. Jangan ikuti jalan orang-orang yang tidak berhasil. Jangan ikuti jalannya orang-orang kafir yang melenceng. Jangan ikuti jalannya orang-orang yang pecinta dunia yang terkenal. Jangan ikuti jalan-jalan itu. Ikuti jalannya para nabi, yaitu untuk ibadah kehidupan ini. Ikuti jalannya para sahabat. Ikuti jalannya orang-orang soleh, insya Allah selamat. Dan kita berharap dengan mempelajari kitab ini, mempelajari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, kita bisa memahami apa tujuan hidup kita dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini juga beliau menerangkan apa tujuan beliau menulis, sebagaimana di awal tadi kita singgung bahwa untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan dengan menunjukkan kebaikan kepada orang lain akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ya, dan setiap kali kita mempelajari bukunya ini, Imam An-Nawawi senantiasa mendapatkan pahala kepada beliau. Kemudian di akhir daripada muqaddimahnya, beliau berharap agar kitab ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaranya, yaitu kita sekalian kaum muslimin setelahnya. Kemudian beliau mengharapkan agar kita mendoakan beliau, juga mendoakan orang tuanya, mendoakan guru-gurunya, dan mendoakan seluruh kaum muslimin. Ini yang beliau tutup dari muqaddimahnya beliau. Lalu beliau mulai masuk pada hadis yang pertama atau bab yang pertama, yaitu bab tentang ikhlas. Dan mungkin ini akan kita bahas di
pertemuan akan datang insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, insyaallah tidak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.